saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan diambil di dalam Yosua pasal ke-6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Ayat yang kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengarkan bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu, yang patut kita renungkan pada kesempatan kali ini adalah apakah tindakan Allah itu ditentukan oleh iman kita. Bapak Ibu, kita tahu definisi iman ya Bapak Ibu ya. Definisi iman itu percaya pasti dapat. Tetapi tetap percaya walaupun tidak mendapat. Itu definisi dari iman. Jadi kita tidak boleh konsentrasi di pertama, percaya pasti dapat, karena ada kalanya tetap percaya walaupun tidak mendapatkannya. Ya, Bapak Ibu, setiap kita pasti mempunyai rancangan-rancangan di dalam hidup ini. Rancangan itu kita rancang dengan baik, ada yang berhasil, ada yang gagal. Betul tidak? Kadangkala saat apa yang kita rancangkan di masa depan kita, tentang anak-anak kita, tentang masa depan keluarga kita, di sana terdapat suatu kegagalan. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman? Apakah kita marah dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak membuat berhasil apapun yang kita kerjakan? Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam cintanya Tuhan, ingatlah bahwa cara Allah membuat Yosua menang itu dengan cara yang unik, Bapak Ibu. Ya, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu dan para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, kamu mendengar itu, kamu harus bersorak dengan nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Siasat perang seperti ini, itu kayaknya tidak masuk akal ya Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan tidak pernah gagal ya Bapak Ibu ya. Diperlukan iman yang kuat dan teguh di dalam hidup ini. Ya Bapak Ibu, kadangkala hidup ini tidak seindah ekspektasi kita. Kita merasa kita punya harapan yang tinggi, tetapi pada kenyataannya harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Kadangkala kita menjadi kecewa, kita frustasi, kita marah dengan Tuhan. Tetapi pada pelajaran kali ini diperlukan iman yang kuat dan teguh di dalam hidup ini. Ketika jalan Tuhan seakan tidak masuk di dalam akal kita, imanlah yang menolong kita untuk tetap percaya. Itu juga dipaparkan dalam penulis Ibrani, Bapak Ibu. Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai 40. Ia mengungkapkan bagaimana iman membuat setiap orang percaya tetap kuat dan teguh. Sekalipun mungkin bagi orang lain itu merupakan kebodohan. Bahkan di antara mereka ada yang kehilangan orang yang dikasihi, kebebasannya bahkan nyawanya untuk mempertahankan iman percaya mereka. Bagaimana dengan kita
dan iman kita di akhir zaman ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, selama kita hidup di dunia ini, tentu persoalan datang silih berganti. Ada kalanya Tuhan menolong dengan indahnya, tapi ada kalanya seakan-akan kita sudah berteriak berdoa kepada Tuhan bertahun-tahun, tidak ada jalan keluar. Seakan-akan kita bilang, apakah Tuhan lalai atas janji-janjinya? Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Bapak, Ibu, di dalam penulis kitab Ibrani kita belajar. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Malah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Malah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ingat Bapak Ibu, jika tindakan Allah ditentukan iman kita, bukankah itu justru mengebiri kuasa Allah di dalam hidup kita? Saya akan ulang ya. Jika tindakan Allah ditentukan oleh iman kita, bukankah itu justru mengebiri kuasa Allah di dalam hidup ini? Ada banyak orang Kristen karena kepingin punya mobil, dijamalah mobil itu dalam nama Yesus, mobil jadi milikku. Seakan-akan kita memaksa Tuhan untuk memberikan mobil itu untuk kita. Dan jika Tuhan tidak memberi, berarti kita berpikir Tuhan sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia. Bapak Ibu, mereka yang terlihat secara getol memberitakan namanya kemahakuasaan Allah. Seringkali secara rohani mereka berdoa dalam bahasa roh. Tapi kadang-kala kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ada banyak yang masih kedagingan. Ya, karenanya juga manusia ya Bapak Ibu. Tapi kali ini kita akan belajar. Mereka yang terlihat sengaja getol memberitakan kemahakuasaan Allah, seringkali justru jadi orang-orang yang memaksakan kehendak Allah supaya dapat memenuhi segala keinginannya. Ini jelas sangat ironis bukan? Jika Allah memang maha kuasa, maka Dia berhak untuk menunjukkan kuasanya atau menahan kuasanya atas kita. Jika Dia selalu menunjukkan kuasanya yang besar seperti yang kita inginkan, bukankah itu namanya mengebiri kuasa Allah? Justru itu membuat kuasa Allah menjadi lemah Bapak Ibu. Mempercayai kemahakuasaan Allah dalam tempat yang tepat. Ya Bapak Ibu ya, kita harus mempercayai kemahakuasaan Allah, seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya. Apalagi dengan cara-cara seperti yang kita minta. Biarlah pada hari-hari ini kita akan menjadikan Allah secara sesungguhnya. Kita bukan memerintah Allah di dalam doa-doa kita ya Bapak Ibu ya. Kita akan belajar, biarlah kehendak Bapa yang jadi atas kehidupanku. Jika Tuhan menghendaki aku melakukan ini, maka Tuhan, aku serahkan seluruhnya kepadamu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak bisa memaksa Tuhan dengan iman kita. Kita harus menaruh porsi Allah dengan benar. Dia Allah dan kita adalah hambanya. Kita tidak bisa memaksa Allah dengan iman kita, dengan doa kita bagaikan mantra-mantra yang kita ucapkan. Bapak Ibu, sikap ini ditunjukkan dengan gamblang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu, walaupun saya tidak ditolong Tuanku Raja, saya tidak akan pernah menyembah dewa Tuanku Raja. Wah, ini iman yang sangat luar biasa. Jika aku tidak ditolong, aku akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisakah kita bersifat seperti ini? Walaupun di dalam kenyataannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi dalam Ibrani Bapak Ibu, di sana seakan-akan Allah tidak ada. Penderitaan yang mereka alami sedemikian rupa bukan karena mereka tidak percaya, ya Bapak Ibu ya. Mereka percaya, tapi ada kalanya iman harus
dibuat menderita supaya kita sadar bahwa iman tidak hanya mendapat, tetapi iman juga ada kalanya tidak mendapat, tetapi tetap percaya. Mungkin kita kehilangan bisnis kita, kehilangan keuntungan, tapi kita belum seperti yang ada tokoh dalam Ibrani, Bapak Ibu. Mereka kehilangan nyawa untuk memberitakan firman. Bapak Ibu, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Yang perlu direfleksikan diri pada malam hari ini, yang pertama adalah kekecewaan seringkali muncul dari ekspektasi yang tidak benar terhadap iman kekristenan. Kita memfokuskan kekristenan itu dengan identik berkat itu duit, karir, kesehatan. Sehingga kita merasa kalau kita sakit kita ditinggalkan Tuhan. Jika kita miskin kita ditinggalkan Tuhan dan sebagainya. Milikilah iman yang benar ya Bapak Ibu. Kekecewaan sering muncul karena ekspektasinya terlalu tinggi, tapi kenyataannya tidak sesuai. Itulah manusia. Bapak Ibu jangan terprovokasi dengan khotbah-khotbah yang hanya menceritakan berkat-berkat Tuhan. Tapi kita harus belajar melihat berkat Tuhan, melihat penderitaan itu berjalan seimbang. Percayalah, Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Jangan mengukur apa yang belum Allah lakukan dalam hidup ini, tetapi ukurlah apa yang Allah telah berikan kepada kita. Keselamatan itu luar biasa Allah telah berikan kepada kita. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen hanya mengukur keselamatan itu hanya dengan kesuksesan, Anda salah. Jangan mengukur dengan apa yang belum dilakukan Allah, tetapi ukurlah tentang apa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan ajaib, pertolongan-pertolongan yang Allah lakukan dalam hidup kita. Itulah yang kita syukuri, yang belum kita pergumulkan. Sampai waktu Tuhan yang terindah tentunya. Latihlah imanmu dengan menolak jalan pintas yang jika ditawarkan kepadamu tetapi membuat integritasmu sebagai anak Tuhan ternodai. Ya Bapak Ibu ya, jika ada tawaran-tawaran dari iblis yang menggiurkan tetapi ini membuat iman kita runtuh, ya jangan lakukan ya Bapak Ibu ya. Jika ada tawaran bisnis yang menggeliurkan, yang menggoda dengan cuan yang banyak, tetapi dengan jalan-jalan yang tidak wajar, maka kita sebagai anak Tuhan harus belajar menolak itu. Jangan dalam nama Yesus tak lakukan semua, menerjang segala jalan-jalan yang lebar membuat kita semakin tersesat dengan iman kita. Ingat bahwa imanmu harus dilatih dengan menolak segala jalan pintas yang mengorbankan integritas kita sebagai anak Allah. Jangan menggunakan Yesus untuk mendapatkan kesuksesan. Jangan menggunakan Yesus untuk hawa nafsumu belaka. Kesuksesan karirmu ini tidak akan pernah puas dalam kekristenan. Akan pingin lagi, pingin kaya. Kita akan terjumus dengan namanya kikir, ketamakan. Cinta dunia, pesona dunia membuat Yesus itu tidak cukup bagi kita. Sebenarnya kerohanian yang tertinggi yaitu saat kita menyampaikan segala keinginan dunia ini, menganggap Yesus yang terutama dan Yesus saja sudah cukup buatku. Itu sungguh sulit dalam hidupan di akhir zaman sekarang ini. Tapi latihlah imanmu supaya jangan merusak integritas kita sebagai anak-anak Allah. Jika kita harus belajar puas, karena kita telah memiliki Yesus. Jangan mencari Yesus karena berkatnya saja. Jangan mencari Yesus karena Anda diberikan kesembuhan dan sebagainya.
Jika suatu saat kesembuhan tidak kamu peroleh, jika suatu saat kegagalan yang kamu peroleh, jangan pernah kecewa. Imanmu bukan tergantung dengan kegagalan dan kesuksesan, tapi latihlah imanmu, percaya kepada Yesus. Walaupun kadangkala tidak digenapi doa-doa kita, Dia punya rencana yang lebih indah di dalam kehidupan ini. Karena kita tidak bisa mengatur Tuhan. Karena doamu tidak bisa mengatur Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus harus membuat kita untuk menyampaikan segala pesona dunia. Kita memang hidup di dalam dunia, kita perlu uang, kita perlu bekerja. Tetapi fokus kita adalah Yesus. Memuliakan Tuhan atas kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita fokusnya kepada pesona dunia, sehingga iman kita selalu mengharapkan sesuatu yang tinggi-tinggi sesuai ekspektasi kita, sehingga kita memeras Tuhan seakan-akan. Tuhan tidak bisa kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Jadilah anak Tuhan yang beriman dengan benar. Jika Tuhan mengendaki, maka kuserahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Berimanlah yang benar, sehingga pada akhir zaman nanti, saat banyak kesulitan datang melanda, imanmu tidak terkikis oleh zaman, tidak terkikis dengan pesona dunia yang menghimpit iman. Tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.